Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari kelas 2D. Perkenalkan, nama saya Ani Dita Kainasya dengan NPM 2313053101. Saya Zahra Tira Nabila dengan NPM 2313053121. Perkenalkan, nama saya Aisyah Dewi Sinta, NPM 2353053005. Saya Nelly Arifeni Lako dengan NPM 2313053106. Saya Nur Susanti dengan NPM 2313053124. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang mengambil materi listrik dinamis. Pengertian listrik dinamis. Listrik dinamis adalah muatan-muatan listrik yang mengalir atau bergerak, elektron yang bergerak secara searah maupun bolak-balik dalam suatu konduktor atau yang biasanya disebut dengan aliran listrik. Aliran listrik tersebut mirip dengan aliran sungai yang mengalir sehingga listrik dinamis disebut dengan arus listrik. Hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff 1 ini dikenal dengan istilah junction rule atau hukum percabangan yang memenuhi kekekalan muatan bunyi. Hukum Kirchhoff 1 yaitu arus yang masuk pada titik percabangan sama dengan kuat arus yang keluar pada titik percabangan tersebut. Artinya, ketika arus listrik melewati percabangan akan terbagi lagi ke beberapa percabangan besar. Besaran arus yang muncul tergantung dari ada atau tidaknya hambatan pada cabang tersebut. Jika hambatannya besar, maka arus listrik akan mengecil dan begitu sebaliknya. Baik, pada praktikum kali ini kita menggunakan baterai sebagai sumber arus, di mana baterai merupakan salah satu sumber dari arus DC, sehingga praktikum ini menggunakan arus DC. Arus listrik searah atau bisa disebut dengan direct current adalah sebuah bentuk arus atau tegangan yang mengalir pada rangkaian listrik dalam satu arah saja. Karena memiliki arus yang searah atau tetap dan stabil, hal ini membuat lampu tidak berkedip-kedip sehingga mempermudah kita untuk melihat lebih jelas. Sebagai contoh, jika lampu di jalan menggunakan arus DC, oleh karena itu lampu ini akan tidak berkedip sehingga dalam kegelapan pun kita akan lebih jelas melihatnya. Dibanding dengan lampu yang berkedip-kedip akan membuat kita lebih sulit untuk melihat yang ada di bawah lampu tersebut. Pada praktikum kali ini terdapat rangkaian seri dan paralel. Saya akan menjelaskan mengenai rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang semua komponen listriknya disusun dalam satu jalur yang sama, sehingga arus listrik mengalir melalui setiap komponen secara berurutan. Pada rangkaian seri, komponen listrik disusun dalam satu jalur tunggal, sehingga arus yang sama mengalir melalui setiap komponen. Terdapat penerapan hukum Kirchhoff pada rangkaian listrik seri. Yang pertama ada hukum Kirchhoff 1, yaitu hukum arus. Menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk ke satu titik dalam rangkaian adalah sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik itu. Dalam rangkaian seri, arus yang mengalir melalui setiap elemen adalah sama, yaitu I total sama dengan I1 sama dengan I2 dan sama dengan I3. Yang kedua ada hukum Kirchhoff 2, yaitu hukum tegangan. Menyatakan bahwa jumlah aljabar dari tegangan atau beda potensial di sekitar suatu lintasan tertutup adalah 0. Dalam rangkaian seri, tegangan total adalah jumlah dari tegangan di setiap elemen. Contohnya, jika kita memiliki lampu 3, L1, L2, dan L3, dan satu baterai, semua lampu disusun secara berderet. Misalkan tegangan baterai adalah 9 volt, dan setiap lampu membutuhkan 3 volt untuk menyala, maka V total sama dengan F1 tambah F2 tambah F3, menjadi 9 volt sama dengan 3 volt tambah 3 volt tambah 3 volt. Pada rangkaian seri, arus yang mengalir adalah sama melalui setiap lampu. Memastikan semua lampu menyala dengan kecerahan yang sama. Jika salah satu komponen terputus, seluruh rangkaian akan berhenti berfungsi. Jika satu lampu padam, semua lampu lain juga akan padam karena aliran arus terputus. Arus listrik yang mengalir sama di setiap komponen, namun tegangan dibagi di antara setiap komponen. Rangkaian seri memiliki kelebihan, yaitu sederhana dalam penyusunan dan kontrol arus tunggal, memakai lebih sedikit komponen dibandingkan dengan rangkaian paralel. Yang ketiga, mempunyai deteksi lebih cepat jika terjadi kerusakan. Selanjutnya, kuat arus listrik yang mengalir sama dan lebih hemat listrik. Kekurangannya yaitu jika salah satu komponen gagal atau rusak, seluruh rangkaian akan mati. Mempunyai energi potensial yang berbeda, jadi lampu akan memancarkan cahaya yang berbeda. Lampu terjauh dari sumber tegangan mempunyai nyala yang lebih redup. Dan ini merupakan salah satu penerapan rangkaian listrik seri, di mana hanya terdapat satu saklar pada semua bagian lampu. Jika lampu dihidupkan bersama, maka lampu-lampu tersebut akan terlihat lebih redup daripada lampu pada rangkaian listrik paralel.
Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik paralel adalah suatu tata letak sirkuit di mana beberapa perangkat listrik tersambung sejajar satu sama lain, seperti dicabang dari suatu pohon. Dalam rangkaian ini, setiap perangkat memiliki jalur langsung ke sumber daya listrik, sehingga jika satu perangkat rusak atau dilepas, yang lain masih tetap dapat berfungsi. Ini sangat umum ditemui dalam instalasi listrik rumah tangga dan industri, di mana banyak perangkat yang harus dihubungkan secara independen. Terdapat penerapan hukum Kirchhoff dalam rangkaian listrik paralel. Hukum Kirchhoff 1 untuk arus yang menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk ke suatu titik dalam rangkaian harus sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik tersebut. Ini dapat dirumuskan sebagai sigma sama dengan 0, di mana sigma adalah jumlah semua arus yang memasuki atau meninggalkan titik tersebut. Rumus arus listrik paralel adalah I total sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 dan seterusnya. Hukum Kirchhoff 2 atau hukum tegangan, yaitu tegangan di setiap cabang dari rangkaian paralel sama dengan tegangan sumber. Rumus tegangan pada listrik paralel yaitu V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 dan seterusnya. Dalam rangkaian paralel, tegangan yang sama diterapkan pada setiap perangkat, sehingga rumusnya menjadi V sama dengan I dikali R. Untuk menghitung total resistansi dalam rangkaian paralel, rumusnya adalah 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah seterusnya, di mana R total adalah total resistansi dalam rangkaian dan R1, R2, dan seterusnya adalah resistansi masing-masing perangkat. Contoh menyalakan lampu dalam rangkaian paralel adalah jika kita memiliki 3 lampu, yaitu L1, L2, dan L3 dalam satu baterai, semua lampu dapat disusun secara paralel. Dan misalkan tegangan baterainya adalah 9 volt, jadi setiap lampu hanya membutuhkan 9 volt untuk menyala dengan menggunakan rumus V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan 9 volt. Beberapa kelebihan dari rangkaian paralel adalah tiap komponennya bisa beroperasi dengan baik. Meski komponen lainnya rusak atau tidak berfungsi, hambatan yang dihasilkan kecil, sehingga komponen bisa menyala dengan baik. Yang kedua, tiap komponen dapat bekerja secara bebas tanpa dipengaruhi oleh komponen lain. Bila salah satu komponen mati atau rusak, komponen lainnya tentu tidak akan ikut mati atau tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Kekurangan rangkaian paralel. Beberapa kekurangan dari rangkaian paralel yaitu biayanya lebih mahal karena memerlukan banyak komponen. Lalu, kurang efisiensi dalam menghantarkan arus listrik. Ini merupakan salah satu penerapan rangkaian listrik paralel, di mana terdapat masing-masing saklar pada masing-masing lampu. Jika salah satu lampu dimatikan, maka lampu yang lain akan tetap menyala. Kincir angin merupakan salah satu penerapan dari rangkaian listrik paralel karena hanya menggunakan satu aliran listrik dalam satu sumber. Kesimpulan dari praktikum kali ini adalah, dalam rangkaian seri, arus yang mengalir setiap komponen adalah sama. Ini berarti bahwa setiap perangkat atau komponen di sepanjang rangkaian mendapatkan arus yang sama. Tegangan yang jatuh pada setiap komponen bergantung pada resistansi komponen tersebut. Semakin besar resistansinya, semakin besar tegangan yang jatuh di komponen tersebut. Jika satu komponen dalam rangkaian seri terputus atau mengalami kerusakan, seluruh rangkaian akan berhenti berfungsi. Hal ini menunjukkan bahwa rangkaian seri tidak dapat beroperasi jika ada satu titik kegagalan. Rangkaian seri biasanya digunakan dalam aplikasi di mana kesederhanaan dan pengendalian arus tunggal penting, seperti lampu hias, dan kurang ideal untuk perumahan karena kegagalan satu komponen dapat mematikan seluruh rangkaian. Dalam rangkaian paralel, tegangan di setiap cabang sama dengan tegangan sumber. Setiap komponen atau cabang mendapatkan tegangan penuh dari sumber listrik. Arus yang mengalir di setiap cabang bergantung pada resistansi di cabang tersebut. Semakin kecil resistansinya, semakin besar arus yang mengalir melalui cabang tersebut. Jika satu cabang dalam rangkaian paralel terputus atau mengalami kerusakan, komponen-komponen di cabang lain tetap berfungsi. Hal ini menunjukkan bahwa rangkaian paralel lebih tahan terhadap kegagalan komponen tunggal dibandingkan dengan rangkaian seri. Rangkaian paralel digunakan dalam instalasi listrik perumahan karena setiap perangkat listrik dapat beroperasi secara independen. Misalnya, lampu dan perangkat di rumah biasanya dipasang secara paralel, memungkinkan setiap perangkat untuk menerima tegangan penuh dari sumber listrik, dan kegagalan satu perangkat tidak mempengaruhi perangkat lain. Jadi, rangkaian seri dan paralel memiliki karakteristik dan aplikasi yang berbeda. Pemilihan jenis rangkaian yang tepat sangat penting untuk efisiensi dan kendalian di sistem kelistrikan. Dalam konteks perumahan, rangkaian paralel lebih disukai karena memastikan operasional yang stabil dan independen untuk setiap perangkat listrik.